Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Pemalang, Jawa Tengah, sejumlah pedagang eceran menyerbu SPBU. Mereka yang mengaku berasal dari luar daerah Pemalang rela menempuh jarak jauh akibat kehabisan stok dari daerah tersebut. Selain antrian pembeli dengan jerigen, antrian mengular juga terjadi pada pembelian premium pengendara sepeda motor. Sudah 1 pekan sedikitnya 3 stasiun pengisian bahan bakar umum di sepanjang Jalan Raya Serang hingga Cilegon, Banten kehabisan stok premium. Namun BBM jenis solar dan Pertamax masih tersedia meski jumlahnya terbatas. Sejumlah pengendara kebingungan sehingga tak sedikit terpaksa beralih ke Pertamax. Kelangkaan BBM diakui pengelola SPBU disebabkan pembatasan pengiriman dari Pertamina. Diperkirakan pembatasan ini akan berlangsung hingga akhir Februari nanti. Tim Liputan melaporkan untuk Alfat News. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan berita tentang terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah daerah di wilayah di Indonesia ya. Kelangkaan BBM cukup berpengaruh bukan terhadap kehidupan kita, karena BBM sebagai sumber energi kendaraan yang biasa kita gunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Padahal bumi kita memiliki sumber daya alam yang melimpah loh. Akan tetapi apakah kalian tahu, ternyata beberapa di antara sumber energi yang terdapat di bumi tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, oleh karena itu, agar tetap terjaga ketersediaan sumber energi dengan waktu yang cukup lama, maka diperlukan sumber energi penggantinya yang biasa kita sebut sebagai energi alternatif. So, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari nanti dapat diterima dengan baik. Yuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan, Allah menciptakan bumi dengan berbagai macam sumber energi. Nah, sumber energi di dunia ini terbagi menjadi 2 jenis ya teman-teman, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Apakah teman-teman tahu apa sih yang dimaksud dengan sumber energi tak terbarukan dan apa itu sumber energi terbarukan? Pasti teman-teman hebat sudah tahu ya. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang cadangannya terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menciptakannya kembali, seperti gas alam, bahan bakar minyak, dan batu bara. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tak pernah habis ketersediaannya seperti matahari, air, dan angin. Sumber energi inilah yang kita jadikan sebagai sumber energi pengganti dari sumber energi tak terbarukan atau biasa kita sebut sumber energi alternatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih contoh dari energi alternatif. Sudah siap menyimak ya teman-teman? Stay fokus. Yang pertama kita akan membahas tentang sumber energi matahari. Sebagai sumber energi alternatif, matahari dapat dimanfaatkan baik bagi manusia maupun tumbuhan. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya, matahari ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain matahari sebagai sumber energi terbesar dan tak terbatas, banyak sekali manfaat dari sinar matahari yang sudah kita rasakan, seperti sebagai pembangkit listrik tenaga surya,
sinar matahari juga dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian untuk mengeringkan pakaian atau benda basah lainnya dan membantu kesehatan tulang pada tubuh kita. Itulah kenapa kalian dianjurkan untuk berjemur pada waktu-waktu tertentu seperti yang sudah kita lakukan, bukan? Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya pada matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Pada siang hari, panel surya menangkap menerima cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh dua lapisan semikonduktor. Arus listrik kemudian distabilkan oleh alat konversi. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini dapat disimpan dalam baterai yang nantinya dapat disalurkan atau digunakan langsung untuk kebutuhan alat elektronik. Sedangkan saat malam hari, di mana panel surya tidak menghasilkan energi listrik, maka aliran listrik yang sudah tersimpan dalam baterai tadi dapat digunakan untuk peralatan listrik lainnya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga surya atau kita sebut PLTS. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa matahari sebagai sumber energi alternatif panel surya yang dapat bermanfaat sebagai pembangkit energi listrik. Di Indonesia, PLTS terbesar dapat kita temukan di daerah Minahasa Utara, Pulau Sulawesi bagian utara yang dikenal dengan sebutan PLTS Likupang. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang kedua adalah energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk menggerakkan kincir angin, untuk menerbangkan benda seperti layang-layang atau balon udara, dan membantu nelayan melaut menggunakan perahu layarnya. Energi gerak pada angin dapat diubah menjadi energi listrik loh. Tentunya dengan bantuan alat yang menyerupai baling-baling besar atau yang disebut kincir angin. Saat baling-baling berputar karena tertiup angin, maka turbin yang terhubung dengan generator akan ikut berputar. Generator akan menghasilkan listrik, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel listrik dan siap untuk digunakan. Inilah cara kerja pembangkit listrik tenaga angin sebagai energi alternatif yang bermanfaat untuk pembangkit energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB terbesar di Indonesia dapat kita temukan di daerah Sidrap di Pulau Sulawesi Selatan. Wah, teman-teman, keren ya ternyata teknologi sekarang. Kira-kira apa lagi ya sumber energi alternatif selanjutnya? Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Air dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk menggerakkan kincir air, untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, mencuci pakaian, dan masih banyak lagi kegunaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Gerakan alami air tersebut dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan menggunakan benda yang disebut kincir air. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara kerja kincir air? Ya, air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Nah, putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan
melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara kerja kincir air yang jika kita amati cara kerjanya ternyata sama ya seperti kincir angin. Bedanya hanya sumber energinya saja yang berasal dari air. Kincir air yang menjadi pembangkit energi listrik terbilang cukup banyak loh teman-teman. Hal tersebut karena di Indonesia ini banyak sekali waduk-waduk yang dijadikan tempat untuk wadah pemasokan air yang dialirkan pada kincir air seperti di PLTA Waduk Jatiluhur yang berada di Jawa Barat dan PLTA Asahan di Sumatera Utara, serta masih banyak lagi PLTA lainnya. Nah, selanjutnya ada yang tahu teman-teman apa sumber energi alternatif yang lainnya? Ya, sumber energi alternatif selanjutnya adalah biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang dapat dibuat untuk bahan bakar yang didapatkan dari sumber alami dan dapat diperbarui seperti hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber energi biomasa diantaranya adalah residu atau kotoran dari manusia atau hewan, sampah industri, sampah dapur atau sampah organik lainnya. Lalu bagaimana biomasa dapat diubah menjadi energi ya teman-teman? Ada yang tahu? Saat ini terdapat 3 jenis biomasa yang sudah dikenal luas seperti biogas, bioetanol, dan biodiesel. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah tentang biogas. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan, sampah tumbuh-tumbuhan, atau sampah dapur. Lalu bagaimana cara atau proses pembuatan biogas? Pembuatan biogas dimulai dengan pengumpulan sampah organik. Nah, setelah terkumpul, kemudian sampah-sampah tersebut dimasukkan ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Setelah dimasukkan, sampah organik yang dikumpulkan didiamkan beberapa waktu sehingga terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Nah, teman-teman, gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG ya teman-teman. Ternyata tidak hanya itu saja. Gas metana yang dihasilkan dari proses fermentasi menyisakan ampas juga loh. Nah, ampas ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk ya teman-teman. Itulah proses sumber energi biomasa yang dapat diubah menjadi energi alternatif yang kita sebut biogas dan tentunya sangat bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah atau gas dan pupuk organik. Adapun tempat pengolahan bahan bakar gas dapat kita temui di Jangkang, tepatnya di daerah Belitung Timur. So, mulai sekarang kita harus bisa memilah sampah organik dan sampah yang bukan organik ya teman-teman. Karena dari sampah saja kita dapat memanfaatkannya menjadi bahan bakar dan pupuk untuk tanaman kita di rumah. Nah, teman-teman, dari penjelasan tentang energi alternatif tadi, jika kita amati cara kerjanya, ternyata membutuhkan teknologi canggih, sehingga energi pengganti dapat tercipta dengan baik. Hal ini menandakan bahwa ternyata energi alternatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif? Tetap semangat menyimak ya teman-teman. Kelebihan dari energi alternatif yang pertama adalah energi tidak dapat habis.
Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif berasal dari alam seperti matahari, air, dan angin. Yang kedua, energi yang dihasilkan sangat besar. Nah, itulah mengapa energi alternatif dapat digunakan untuk pembangkit energi listrik sehingga dapat memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari seperti lampu, mesin cuci, kompor listrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelebihan dari energi alternatif adalah ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan proses pengolahan energi alternatif tidak menimbulkan polusi sama sekali ya teman-teman. Lalu apa saja kekurangan dari energi alternatif? Apakah kalian tahu? Seperti yang tadi Miss Dila sampaikan, bahwasanya proses pembuatan energi alternatif ini diperlukan teknologi yang canggih, bukan? Nah, untuk menghasilkan energi alternatif diperlukan peralatan khusus agar dapat bekerja dan menghasilkan sumber energi yang dibutuhkan. Nah, adanya teknologi canggih sudah dipastikan membutuhkan biaya yang sangat mahal ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan energi alternatif dipengaruhi oleh faktor cuaca. Hal ini karena sumber energinya yang berasal dari alam. Nah, teman-teman, demikianlah pelajaran tentang materi sumber energi alternatif. Meskipun energi alternatif dapat diciptakan dan dapat diperbarui, namun tidak ada salahnya jika kita harus tetap bijak ya dalam menggunakannya untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Oke, sampai berjumpa kembali teman-teman. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat menjadi inspirasi untuk tetap semangat belajar agar saat dewasa kelak kalian dapat berinovasi dan menciptakan teknologi canggih untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.